Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atriani Latif dari kelas MJ201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil topik terkait dengan anger management. Apa itu marah? Perlu kita ketahui, menurut Charles Spielberger, kemarahan adalah keadaan emosional yang bervariasi intensitasnya dari rasa jengkel ringan sampai kemarahan yang hebat dan kemarahan penuh. Kemarahan dapat disebabkan oleh peristiwa eksternal dan internal. Kita mungkin marah pada orang tertentu, seperti rekan kerja atau atasan, atau peristiwa seperti kemacetan lalu lintas, pembatalan penerbangan, atau kemarahan kita bisa disebabkan oleh rasa khawatir atau merenung tentang masalah pribadi kita. Expressing anger atau ekspresi amarah, cara naluri cara naluriah dan alami untuk mengekspresikan kemarahan adalah dengan merespon secara agresif. Kemarahan adalah respon alami dan adaptif terhadap ancaman. Hal ini mengilhami perasaan dan perilaku yang kuat, seringkali agresif yang memungkinkan kita untuk melawan dan membela diri ketika kita diserang. Mengekspresikan perasaan marah kita dengan cara yang tegas, bukan agresif, adalah cara paling sehat untuk mengungkapkan kemarahan. Apa sih itu anger management atau manajemen amarah? Anger management adalah proses psikologis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol kemarahan agar tidak berkembang menjadi perilaku destruktif. Tujuan anger management sendiri yaitu untuk mengurangi perasaan emosional dan gairah fisiologis yang ditimbulkan oleh kemarahan. Kita tidak bisa menyingkirkan atau menghindari hal-hal atau orang-orang yang membuat kita marah. Kita juga tidak bisa mengubahnya, namun kita bisa belajar mengendalikan reaksi kita. Berikut contoh teknik anger management. Yang pertama yaitu time out. Time out ini dilakukan dengan cara menjauh sementara dari situasi yang memicu marah. Kedua yaitu deep breathing. Kita mengatur pernafasan untuk menenangkan tubuh. Kemudian yang ketiga cognitive restructuring, yaitu mengubah pola pikir negatif atau irasional. Itu kita tetap berpikir positif. Keempat yaitu problem solving, yaitu kita fokus pada solusi daripada menyalahkan. Kemudian yang terakhir yaitu assertive communication. Assertive communication ini yaitu menyampaikan kebutuhan tanpa menyerang. Berikut adalah contoh atau fenomena terkait dengan anger management untuk baru-baru ini. Untuk kasus pertama yaitu kasus TikToker Rizky Kabah hina profesi guru. Pada 9 Februari 2025, seorang TikToker bernama Rizky Kabah memicu kontroversi dengan mengunggah video yang menyebut guru sebagai koruptor dan pemalak berkedok pendidik. Ia menuduh adanya praktik pungutan liar di sekolah dan meragukan status guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Video tersebut memicu kemarahan publik yang meluas di media sosial. Banyak pengguna internet mengecam pernyataannya dan beberapa bahkan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Akibat tekanan publik, Rizky akhirnya dijemput paksa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Kaitannya dengan anger management, yaitu kasus ini menunjukkan bagaimana ekspresi kemarahan yang tidak terkontrol di media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum, dan juga pentingnya kita untuk mengelola emosi sebelum menyampaikan pendapat di ruang publik digital. Berikut kasus kedua yaitu kasus road rage. Sopir Alphard banting pemotor di Cilincing, Jakarta Utara. Pada Maret 2025 di Jalan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara, terjadi insiden antara seorang pengendara sepeda motor berinisial HK dan sopir mobil Toyota Alphard. Saat itu sopir Alphard memundurkan kendaraannya dan hampir bersenggolan dengan motor yang dikendarai HK yang membonceng ibunya EJS. HK
membunyikan klakson 2 kali sebagai peringatan. Namun, sopir Alphard justru turun dari mobil. Sopir Alphard tersebut terlibat cekcok dengan ECS dan membanting tubuh HK ke aspal. Akibatnya, HK mengalami memar di lengan kiri dan pusing akibat benturan kepala. Selain itu, ponsel milik ECS dirampas oleh pelaku karena merekam kejadian tersebut. Kasus ini ditangani oleh Polsek Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara. Sebelumnya perlu kita ketahui faktor pemicu road rage itu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran berlalu lintas. Banyak banyak pengendara belum memahami tata tertib di jalan serta pentingnya saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian faktor kedua yaitu arogansi pengemudi. Beberapa pengendara terutama yang menggunakan kendaraan mewah merasa lebih berhak atas jalan dan tidak menerima teguran dari pengguna jalan lain. Ketiga, yaitu kurangnya penegakan hukum yang tegas. Banyak kasus road rage berakhir tanpa hukuman yang setimpal, sehingga pelaku merasa tidak jerah dan kejadian serupa terus terulang. Kemudian, faktor terakhir yaitu ketidakmampuan mengendalikan emosi. Banyak pengendara yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, sehingga mudah tersulut amarah hanya karena masalah kecil di jalan. Berdasarkan kasus ini menyoroti pentingnya anger management dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berkendara. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol kemarahan dapat mencegah tindakan agresif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pelatihan dan edukasi tentang pengendalian emosi perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. Kemudian kasus terakhir yaitu kasus penyiraman air keras oleh karyawan karena sakit hati. Pada 1 September 2024, seorang karyawan kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, berinisial JJS 18 tahun, menyiramkan air keras kepada atasannya MAS 32 tahun. Saat perjalanan pulang kerja, motif tindakan ini adalah rasa sakit hati karena sering dimarahi atas kesalahan dalam memasukkan data penjualan. JJS membeli air keras secara daring dan merencanakan aksinya dengan membuntuti korban sebelum menyiramkan cairan tersebut. Akibatnya, MAS mengalami luka bakar serius pada 90% tubuhnya dan dirawat intensif di RSCM Jakarta Pusat. JJS kemudian ditangkap dan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat. Berdasarkan kasus ini, analisis anger manajemennya yaitu yang pertama, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam mengelola emosi negatif di tempat kerja. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi efektif dan dukungan psikologis dapat memperparah situasi. Kemudian yang terakhir, yaitu pentingnya pelatihan pengendalian emosi bagi karyawan dan manajemen untuk mencegah tindakan ekstrim. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan anger management. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga materi yang telah saya sampaikan uh, memotivasi kita agar tetap selalu berpikiran positif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.